Oke, kita lanjut video tutorial kita tentang belajar Laravel pemula ya teman-teman ya. Kita akan melanjut bagaimana cara membuat kelas seeder student ya. Kita sudah membuat sebelumnya yaitu kelas seeder. Sekarang kita akan membuat yang namanya student seeder ya. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu seeder untuk studentnya. Caranya, perintahnya seperti biasa, php artisan make seeder ya, seperti itu. Kemudian spasi student seeder ya, kita beri namanya seperti itu, student seeder. Kita enter saja. Kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Nah, di sini sudah tertulis successfully ya. Nah, di sini juga sudah terbuat satu buah seeder yang bernama student seeder yang ini ya. Nah, selanjutnya kita akan copy hal-hal yang penting yang kita ambil dari kelas seeder ini, yaitu yang ini ya teman-teman ya. Saya copy aja seperti ini. Kemudian saya pindahkan ke student seeder ini. Saya paste di sini. Oke, kemudian seperti biasa ini skemanya belum dipanggil ya. Skemanya belum kita panggil aja skemanya, lihat di kelas seeder ini. Nah, ini skemanya harus kita panggil. Kita copy, kita pindah kemari ke student ini. Biar dia tidak berwarna merah garis seperti ini, biar tidak error. Kita pindah, kita paste sini. Mulai hilang merahnya ya teman-teman ya. Kemudian classroom ini kita ganti dengan modelnya. Nama modelnya adalah bukan classroom ya. Nama modelnya itu teman-teman bisa, untuk memastikannya bisa dilihat ya. Model apa ya? Di apanya? Di app ya. Kemudian model, kemudian di sini kita lihat student. Nama modelnya ternyata student ya, tidak pakai S ya. Berarti di sini kita ganti student ya. Oke. Di sini berwarna merah masih ya. Kita panggil modelnya kita panggil contek saja dari kelas seeder ini. Nah, ini dia ya. Kita copy, nanti kita ganti menjadi student ya. Sini ya, saya paste. Sini saya ganti menjadi student. Oke, seperti itu ya. Nah, sudah tidak berwarna merah lagi ya. Oke, skema udah kita panggil, studentnya sudah kita panggil. Selanjutnya kita coba cek di sini di kelas seeder ini ada data ya. Nah, di sini kita nggak usah kita copy, kita belajar ngetik aja ya, biar ingat. Di sini kita buat $data ya, $data sama dengan tanda seperti ini ya. Jangan lupa titik komanya ya teman-teman di sini ya. Nah, kurung siku, baru di sini kita buat memanjang aja ya teman-teman ya. Kita buat memanjang apa aja kolomnya, coba cek di PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa nama kolomnya itu yang di tabel student ini ada, kita lihat nama. Maka di sini ketikkan nama. Kemudian jangan lupa tanda seperti ini ya. Namanya, ini petiknya lupa ini. Jadi di sini namanya, misalnya kita buat namanya si John ya, misalnya John. Oke, apalagi kasih koma aja ya teman-teman ya. Kasih koma aja boleh. Kemudian apalagi? Habis nama JK ya, JK jenis kelaminnya misalnya kita buat L ya, laki-laki. Kemudian apalagi? Habis jenis kelamin NIS ya, NIS alamat kelas, baru NIS ya. NIS-nya misalnya saya buat NIS ini tipenya apa nih?
integer ya. Saya buat misalnya 1 2 3 aja. Nis, baru habis nis alamat. Alamat misalnya kita buat di situ alamatnya Jalan Pelita misalnya. Oke, koma lagi, habis alamat kelas ya, kelas. Nah, untuk kelas teman-teman bisa lihat di sini ya, kelasnya di sini di tabel kelas. Lihat ini ID yang ini, misalnya ID-nya 1 ya, kita buat 1 kelasnya. Nah, coba kita cek lagi di kelas Sidar ini. Oke ya, dia tuh yang untuk kelas Sidar saya buat ke bawah ya. Saya buat ke bawah, yang ini saya buat menyamping ya. Nah, bisa nggak jadi masalah. Oke. Di situ udah ya, aman ya. Oke. Udah sampai sini aja dulu. Nama, jenis kelamin, JK, NIS, kelas ya, sampai terakhir kelas. Kita komakan aja. Habis apa lagi ya? Habis itu kita buat lagi lah ya, nama. Misalnya sini ya, nama lagi dua aja kita buat ya teman-teman ya. Nama lagi misalnya Lina ya. JK-nya saya buat misalnya perempuan, P ya, P. Kemudian NIS-nya misalnya saya buat dikasih spasi aja nih, misalnya 142. Alamatnya ini spasi juga lah ya. Alamat saya buat Jalan Durian misalnya, Jalan Durian ya, Jalan Durian. Kemudian sama aja kelasnya, orang ini satu kelas saja. Kelasnya misalnya saya buat sama aja ya, misalnya kelasnya itu kelas ini. Oke, koma aja ya, koma. Udah selesai. Baru setelah itu kita akan coba for each ya. Kita akan melakukan perulangan. Kita contek dari sini. Nah, ini kita copy aja sini ya, sini pasti. Nah, ini jangan classroom lagi, student modelnya. Ini create by, ini tetap, ini nama ya, nama. Berarti di sini cek dulu apakah nama di tabel studentnya. Kita cek ya teman-teman ya. Sini nama betul, JK, baru JK ya. Sini nama, baru kita copy aja, enter, paste sini nama, baru JK ya, JK. Ini JK, baru NIS ya, NIS, sini NIS. Ini juga NIS. Habis NIS
apa bisnis alamat ya, bisnis ini alamat habis alamat baru kelas, pastikan aja kelas, habis kelas salah edit saya sini ya, kelas habis kelas created add sama updated add, benar ya, kelas kelas ID ya, kelas ID. Oh ini salah ini kelas ID aja teman-teman, kelasnya nggak usah ada, kelas ID aja nih, kelas ID, karena dia di kita reference ya dari tabel kelas, jadi ini kelas ID aja, kelas ID ini kita ganti ya, kelas ID. Oke, selanjutnya di sini juga harus kelas ID, kita ganti aja, ini kelas ID. Oke, ini karbonnya belum saya use ya, kita copy aja dari sini biar jangan salah. Ini kita use karbonnya, sini kita paste. Oke, udah aman macamnya ya, Ctrl S. Nah, sekarang coba kita jalankan PHP artisan db seed spasi min kelas sama dengan student seeder, seperti itu, enter ya. Nah katanya sudah jadi nih, coba kita cek dulu ya. Studentnya, ada error ini teman-teman ya, nggak berhasil ya. Ini ada error nih. Apanya error, kita cek dulu ya. Kelas tidak mempunyai default value, insert into student. Tabelnya student, nama JK. Oke, di sini kelas tidak mempunyai default katanya. Saya cek dulu ya teman-teman apa masalahnya ya, nanti saya beritahu kepada teman-teman. Ternyata teman-teman ada yang ketinggalan ya. Di sini masalahnya, saya tambahi kelas ini ya teman-teman. Ternyata dia harus tidak boleh kosong kelasnya, karena kolom kelas ada, maka kita isilah kelasnya seperti ini. Ini ya, ketinggalan tadi ya. Baru kelas ID-nya kita isi juga seperti ini. Kemudian saya juga merapikan ya teman-teman. Tadi kurungnya kan satu aja saya buat ya kan. Jadi setiap baris ini, setiap array ini saya kasih kurung ya. Cuman kalau dia dalam satu baris memanjang seperti ini, satu aja kurung dan kurung pembuka dan kurung penutupnya. Kurung siku pembuka dan kurung siku penutupnya. Ini kurung siku pembuka, ini kurung siku penutupnya. Ketika dia masuk array baru, array yang kedua maksud saya, dia ada kurung siku pembukanya juga dan kurung siku penutupnya seperti ini. Ya. Kemudian ini juga saya tambahi kelas ya teman-teman ya. Tadi kan tidak ada ya, makanya dia error, dia tidak boleh kosong. Setiap yang ada di kolomnya di student, setiap ada kolomnya di tabel student, maka dia juga harus ada nantinya di codingan kita ini. Jangan tidak ada. Kalau tidak ada, itulah penyebab errornya tadi. Gitu ya dia teman-teman ya. Jadi saya rasa penjelasan saya ini sudah cukup ya.
Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Pelita Media, bantu kami subscribe ya. Kemudian hidupkan loncengnya serta share kepada teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Bagi teman-teman yang mau bergabung, silahkan bergabung ya, donasi ya. Donasinya sudah tertera di situ berapa ya teman-teman, silahkan berdonasi. Semoga tutorial ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.